Sepanjang sejarah, peran khalifah dan bentuk kekhalifahan memiliki beragam corak yang sangat dipengaruhi keadaan politik dan keagamaan di masa tersebut. Dilihat dari latar belakang khalifah, kekhalifahan dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, Khalifah Rasyidin, Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Di penghujung Kekhalifahan Rasyidin, Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Muawiyah yang kemudian mengubah bentuk kekhalifahan menjadi monarki dinasti, menandai dimulainya masa kekhalifahan Umayyah. Berpusat di Damaskus, Bani Umayyah memegang tampuk kekhalifahan selama hampir seabad sebelum akhirnya digulingkan kelompok Abbasiyah. Bani Umayyah berhasil melakukan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Memerintah dari tahun 661 sampai 750 Hijriah di Jazirah Arab dan sekitarnya yang beribu kota di Damaskus, Bani Umayyah memiliki 15 khalifah. Kelompok oposisi terbesar yang sejak awal menentang pemerintahan keluarga Bani Umayyah adalah kelompok Syiah, yaitu para pengikut dan pecinta Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Selain menghadapi persoalan eksternal, para penguasa Umayyah juga menghadapi persoalan internal, yaitu pemberontakan dan pembangkangan yang dilakukan oleh para orang-orang dekat khalifah di berbagai wilayah seperti Irak, Mesir, Palestina, dan Yaman. Seorang bernama Abu al-Abbas, keturunan langsung dari Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, adalah pemimpin spiritual yang diakui sebagai khalifah di Masjid Kufah. Abu al-Abbas pada tahun 749 Masehi mengambil gelar khalifah Al-Saffah, yaitu sang penumpah darah. Perintah pertamanya adalah memusnahkan Umayyah. Sejak saat itu, Bani Abbas mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh dinasti Umayyah pun berhasil direbut. Bahkan, pasukan Bani Abbas berhasil membunuh Marwan II, khalifah Bani Umayyah terakhir, di Damaskus dalam sebuah pertempuran kecil di wilayah Busair, Mesir. Kematian Marwan II menandai berakhirnya dinasti Umayyah. Salah satu keturunan Umayyah, yaitu Abdurrahman, ia berhasil lolos setelah menyeberangi Selat Gibraltar dan tiba di Andalusia. Abdurrahman mampu mengangkat dirinya menjadi penguasa Cordoba di Andalusia pada tahun 756. Selanjutnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad,
tapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid rahimahullah pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Mamun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusteraan berada pada zaman keemasannya. Pada zaman inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selain itu, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan, kekhalifahan dipaksakan untuk menyerah kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut dengan Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada sisa keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghrib dan Ibria kepada Al-Libiyah dan Fatimiyah. Bahkan Fatimiyah di Mesir pada tahun 909 dan Umayyah di Spanyol pada tahun 929 mengaku sebagai khalifah tandingan Abbasiyah. Kejatuhan total Abbasiyah pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Pada tahun 1260, Kesultanan Mamluk berhasil menang pada pertempuran Ain Jalut dan mengusir pasukan Mongol dari Livan. Disinilah dimulainya kekhalifahan Abbasiyah periode 2. Al-Mutansir adalah khalifah pertama dari Khalifah Abbasiyah periode kedua di Mesir. Abbasiyah pada periode kedua ini, dikarenakan berbagai kondisi yang terjadi umat muslim saat itu, pada akhirnya kekhalifahan ini hanya sebatas simbol karena di bawah kekuasaan Mamluk. Walaupun berkuasa, Bani Mamluk tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan kekhalifahan, di mana Khalifah Abbasiyah tetap sebagai kepala negara. Meletusnya konflik antara Kesultanan Utsmaniyah dan Mamluk yang dimenangkan oleh Utsmaniyah membuat Khalifah Islam berpindah ke Utsmaniyah. Adalah Sultan Selim I selaku Sultan Utsmaniyah dan Khalifah baru. Ia memperlakukan Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mutawakkil, dengan baik. Mereka kembali ke Konstantinopel bersama. Khalifah Al-Mutawakkil bersedia menyerahkan jabatan kekhalifahan lengkap dengan segala wewenang dan hak istimewanya kepada Sultan Selim I dan menyerahkan simbol burda Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Utsmaniyah berdiri pada tahun 1517 sampai 1924. Di bawah bangsa Utsmaniyah, dari Kesultanan Utsmaniyah adalah kekhalifahan Islam Sunni terakhir pada akhir abad pertengahan dan awal zaman modern. Pada zaman pertumbuhan Utsmaniyah, sebenarnya penguasa Utsmaniyah sudah mengklaim otoritas khilafah sejak Sultan Murad I merebut Edirne pada tahun 1362. Kemudian, barulah Sultan Selim I melalui perebutan penyatuan wilayah Muslim dan penyerahan secara simbolis oleh Khalifah terakhir Abbasiyah. Ia menjadi penguasa kota suci Mekah dan Madinah yang makin memperkuat klaim Utsmaniyah atas kekhalifahan di dunia sebelum Khalifah Al-Mutawakkil. Selim I
memfokuskan ekspansi ke arah selatan Turki. Ia mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu kekuasaan. Setelah Sultan Selim wafat, Sultan Sulaiman I naik takhta pada tahun 1520. Sulaiman Al-Qanuni merupakan puncak keemasan Islam di Turki Utsmani. Berhasil mencatatkan sejarah besar, menjadikan Turki Utsmani sebagai negara adikuasa yang disegani berbagai belahan penjuru dunia. Dia juga berhasil menghimpun serta menjalankan undang-undang yang berlandaskan syariat Islam, menghimpun dan menambah pasukan elit Janissary, dan memanggil kembali Khairuddin Barbarossa, lalu mengangkatnya sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut Turki. Utsmani pada masa kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni merupakan masa di mana Kesultanan Turki Utsmani berhasil memegang kekuasaan terbesar yang meliputi wilayah selatan Mediterania dan Afrika Utara, wilayah barat, serta wilayah timur. Kontribusi Sultan Al-Qanuni meliputi berbagai bidang diantaranya bidang politik, ekonomi, di bidang pendidikan, dan arsitektur. Terdapat 37 Sultan Utsmaniyah sejak didirikannya oleh Utsman I. Sultan Selim I yang merupakan Sultan ke-9 pada tahun 1512 adalah Sultan pertama yang mendapatkan gelar Khalifah. Sedangkan Sultan Abdul Majid II adalah Khalifah terakhir Utsmani yang berakhir pada tahun 1923. Pembubaran Kekhalifahan Utsmaniyah terjadi karena pengikisan kekuasaan secara perlahan dan reformasi sekuler oleh Mustafa Kemal. Abdul Majid II, Khalifah Utsmaniyah terakhir, hanya memegang jabatan khalifahnya selama 2 tahun, dan kemudian ia dan keluarganya diasingkan keluar Turki. Dan pada tahun 1924, posisi khalifah ditiadakan. Bersama runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, dunia Islam kehilangan kekhalifahan terakhir di bumi.